Halo semuanya, hari ini kedatangan Cindy Kusumawardhani, mahasiswa Mahardika tahun 2022. Cindy nomor berapa sih? Kalau boleh tahu? Umur, Ya, aku sebenarnya masih kecil, umur 21, 21. tahun 21. Dan sudah jadi duta kampus. Kalau kegiatannya setiap hari, Kalau untuk kegiatan tuh, ya sebagai mahasiswa ya pasti kuliah kan. Habis itu selain kuliah aku juga ada kesibukan, aku punya bisnis juga, dan aku pernah kerja juga. Tapi untuk sekarang kesibukannya cuma menjalankan bisnis sama kuliah aja sih. Ya kayak orang-orang muda ya, anak pada umumnya ya nongkrong juga, main juga. kuliahnya jurusan apa? Manajemen Sekarang sudah semester? semester 6 Oh, sudah mau lulus ya? sudah lulus semester 6. Terus kalau Cindy kecilnya di mana? Kalau aku lahir tuh di Dubai, Lahir di Dubai. lahir di Dubai, tapi dapat umur 2 bulan, kalau nggak 3 bulan tuh aku langsung diboyong ke Surabaya. Oh, jadi cuma titik lahir ya? Titip aja ya, titip aja. Di Surabaya mulai kecil Ya umur 2 atau 3 bulan itu sampai sampai iya sampai umur 20. sampai umur 20. Terus aku pindah ke Sidoarjo. Kalau kehidupan masa kecilnya gimana sih? Punya teman masa kecil kah atau gimana? Punya ya, pasti Di sekolah atau banyak tetangga juga yang berteman? benar karena waktu kecil tuh aku tinggalnya kayak di perkampungan, bukan di perumahan. Aku tinggal di perumahan tuh ya udah sekitar SMK lah ya, SMK atau SMK berarti sekitar umur 15 lah ya. ya sekitar. Pokoknya pindah ke perumahan itu sudah gede. Jadi masa kecil ya kayak masa kecil pada umumnya. Karena aku tinggalnya di perkampungan juga. Tapi kan sekarang masa kecil pada umumnya itu justru yang tak berteman. Oh. Gitu. Oh iya beda ya zaman sekarang Ya, ya. anak zaman sekarang kan Iya, anak zaman sekarang juga mana sih yang punya teman pasti yang main HP, Main HP, main iya. gadget dan segala macamnya. Ya lebih ke dulu itu nggak ada ya kayak gitu, ada tapi jarang. Jadi ya kita main ya main bola juga, aku cewek kan main bola juga. Kalau layang-layang itu memang enggak. Kalau itu enggak ada kayaknya ya. Oh, layang-layang enggak ya. Tapi teman banyak yang cowok juga. Banyak cowok, makanya sepak bola mainnya. Terus setelah itu SMP, terus SMK. SMP SMK ya. Itu sudah tinggal di perumahan ya. Iya, Kalau di perumahan pasti ambience-nya beda. betul sekali. Kita lebih ke individu. Jadi kayak meskipun ada tetangga ya tapi kita ya udah individu aja. Berarti sampai saat ini sekarang tinggal di Sekarang sih di Sidoarjo. oh, sekarang udah di Sidoarjo. Iya, Gitu. Hanya atau nanti akan berjalan lama? entahlah ya, semoga ini terakhir. Kenapa? Enggak Nyaman aja di Sidoarjo karena mungkin kalau di Surabaya itu bosen ya. Karena menurutku ya kalau di Sidoarjo itu kita mau kemana itu deket gitu loh, nggak jauh-jauh. Kayak misal meskipun ada mall tapi mallnya nggak segitu Surabaya tapi ada lah deket lah gitu. Apa sih bedanya Surabaya sama Sidoarjo? Kan ini dekat banget ya. Deket banget. Tapi apakah seberbeda itu? Vibes-nya beda. Vibes-nya beda. Iya menurutku ya karena aku orang Surabaya, lama di Surabaya juga mungkin jadi kayak bisa wow kayak gini ya. Kayak gini tuh dalam arti positif atau Beda. negatif? Anything Positif dan negatif. Iya. Kalau positifnya, positifnya ya tadi kayak mau ke mall tuh deket, mau nongkrong pun deket, kayak gitu sih. sedangkan kalau di Surabaya, Terus makannya juga enak juga di Sidoarjo, kalau Surabaya akan lebih jauh. lebih jauh. Sebenarnya kalau di Surabaya sebelumnya tinggal di mana? Kalau di Surabaya aku pindah, Ya, waktu di Surabaya itu terakhir itu Oh. mana? itu di Kenjeran. Oh, ya kalau Banjaran memang jauh dari mana-mana. Betul sekali. Kita cuma bisa melihat laut, pantai ya, pantai Kenjeran. Yang bagus
Terus habis itu setelah kuliah nongkrong, aku sudah punya teman di situ Punya tapi nggak banyak ya. karena baru pindah. Karena berbeda. Bahkan aku kalau misalkan nongkrong pun kalau misalkan semua nggak bisa ya aku ke Surabaya. Oh, masih Masih, kontak ya, sama karena- teman Surabaya. Iya betul, karena Surabaya kayaknya kalau di Surabaya ya itu minusnya kayak itu negatifnya mesti nggak ada teman. Berarti kehidupan di Sidoarjo itu minusnya lebih sepi ya daripada Lebih Surabaya. Iya. Tapi akan lebih gampang karena kemana-mana kan juga lebih dekat. Dan kebetulan juga saya di kota, jadi mau mana tol deket tinggal Dekat banget. deket banget ya, Kalau ke Surabaya juga bentar Pak. bentar banget benar. Berarti masih bolak-balik Surabaya. Masih Nah, kalau bolak-balik Surabaya apa hanya nongkrong atau punya kegiatan lain? lebih banyak nongkrongnya sih, tapi ada kegiatan lain juga karena mamaku ada warung, bukan warung ya apa ya, rumah makan gitu. Itu di Surabaya sebenarnya. Jadi kayak ya main-main lah di situ. Oh, sambil ngurusi usaha. Ya karena di Surabaya masih ada rumah juga sih sebenarnya. Oh, masih ada rumah. Siapa yang ngurusi? Adikku, Oh, adik di situ. ya aku dua bersaudara. Dua bersaudara. Adiknya jauh umurnya atau? Selisih 8 tahun ya. Berarti sekarang masih SMP ya. SMP. Tinggal di Surabaya sendirian. Nggak ada yang rawat pas Oh, jadi di sana cuma untuk sekolah. untuk sekolah benar. Karena udah lantai sekolah di situ dan dia nggak mau pindah juga. Terus kamu kan giat banget di sosial media ya, kayak Instagram, TikTok gitu. Di Instagram sendiri juga followersnya juga lumayan kan. Aku juga sering lihat kamu ada endorse atau apa. Terus itu gimana? Sebenarnya awal-awal tuh karena gabut aja ya awal-awal. Nah tapi kok gabutnya ini kalau misalkan dikembangin lagi itu kayaknya aku udah feedbacknya. Dan ternyata endorse itu ya karena aku sering main Instagram juga, main TikTok juga. Terus pokoknya aku tuh orangnya tuh suka aktif di sosmed ya karena lagi berawal dari gabut, habis itu kok ketagihan, terus habis itu kok aku kayak dapat penghasilan juga dari situ. Kayak misalnya aku ya bisnis kan, aku juga bisa promosi lewat Instagram atau TikTok, terus sampai yang lain. Habis itu juga aku dapat endorse dari brand-brand kayak skincare, terus di situ banyak lah. Nah, kalau endorse sendiri itu milih atau ya semuanya aja diambil karena ada uangnya? Kalau aku milih sih, meskipun uangnya lebih banyak, tapi aku milih karena ini bisa ngasih masuk di aku. Oh, jadi segmen pasarnya harus kena. Iya, betul. Dan bahkan kan sekarang itu kayak ada endorse tapi berdampaknya buruk juga, kayak misal ujian online kayak gitu. Sempet nggak? Sempet banyak banget, Itu uangnya gimana ya? gede banget. Tapi aku nggak review karena dampaknya pun lebih gede juga. Ya, kan sekarang juga banyak yang kena kasus gara-gara itu. Bener. Oke, sekarang selama apa ini? Di kampus Tahun 2024. kita kampus Jawa Timur. Jawa Timur. Jawa Timur. Ini kan event atau kompetisi. Awal mulanya gimana kok bisa daftar? Atau disodorkan kampus atau keinginan pribadi? Sebenarnya itu dari pamflet kampus, tapi aku tuh nggak tahu jujur ya. Aku tuh nggak tahu kalau pamfletnya itu ada di kampus. Nah tapi aku tahunya kalau ada audisi itu di Instagram malah kayak itu aja Kamu tuh loh. tahunya dari Instagram. Habis itu waktu aku udah daftar kayak menarik nih gitu kan, kayak sebenarnya aku tuh kepengen mengukur kemampuan sih itu karena aku tuh juga belum kenal gitu, belum mengenali apa sih kekuranganku, biar itu apa. Nah mungkin
dari sini aku bisa tahu gitu apa sih yang menjadi kekuranganku. Itu ikutnya gimana? Daftar sendiri? Daftar sendiri. Oh, eventnya gimana sih? Eventnya jadi ada beberapa sesi ya, bukan sesi ya, apa namanya ya, kayak tahapan-tahapan. Kalau misalkan kita lolos ya lanjut. Awal tuh aku di Malang. Oh, di Malang, bukan di Surabaya. Sebenarnya di Surabaya, cuman aku ikut kloter kedua se-Jawa Timur. Jadi semua kampus se-Jawa Timur itu banyak banget yang ikut. Ada perwakilannya. Berarti itu seleksi ya awalnya? Seleksi ya. Seleksinya di Malang tahun 2. Tahap 2 di Malang, yang pertama di Surabaya. Cuman aku ikutnya di Malang. Setelah itu, setelah ada seleksi nih, itu berapa orang jadi pesertanya? Awal itu di Malang itu ada sekitar 250 orang. Terpilih untuk masuk di ini duta kampusnya itu final eventnya itu berapa Langsung orang? ya? Iya. Itu sekitar 50 orang. 25 untuk putri, 25 untuk putra. Oh, berarti di kelasmu sendiri duta kampus perempuan itu hanya 25 orang dari 250 per sesi. Per seleksi ya? Awal seleksi itu 250. Itu udah awal seleksi itu iya 250 itu putra dan putri. Itu di audisi Malang. Kalau di Surabaya katanya itu 300-an. Berarti dari 500 orang dipilih 50 10%. Terus kalau setelah waktu event itu apa aja rangkaiannya setelah seleksi? Habis itu seleksinya berapa kali? Seleksinya itu yang pertama babak pengisian ya, pengisian. Terus habis itu kita ke mana ya? Oke, lupa deh, banyak banget sih sebenarnya. Kayak kok seleksinya banyak banget. Sampai akhirnya ke 50 orang itu. Kalau nggak salah itu sekitar 4 tahap sampai ke grand finalnya. Grand final itu 25 perempuan, 25 laki-laki. Dan itu untuk gelarnya itu beda-beda setiap orang. Dan itu gak menang kayak 50 peserta ini itu udah menang semuanya. Tapi jadi bawa gelar sendiri-sendiri. Kayak misalnya aku tuh duta kampus Jawa Timur 2024. Ada juga duta persahabatan 2024 gitu. Dan jadi kalau gelar duta kampus Jawa Timur 2024 ini ada berapa orang yang punya gelar ini? Sekitar apa ya? Lupa lagi. Kayak mungkin cowoknya berapa, ceweknya berapa, kan ada duta-duta yang jadi lain. Kayak pasangan gitu loh. Kita diamnya itu pasangan. Jadi misalnya ya untuk putra duta kampus Jawa Timur 2024 untuk putra nih ada, untuk putrinya juga ada. Terus itu kalau duta persahabatan itu putranya ada, putrinya juga ada. Oh, tapi duta kampus ini satu putra satu perempuan atau Iya, banyak lagi? Gitu. Oh ya, berarti Iya. tak ulangi aja pertanyaannya. Kan berarti duta kampus Jawa Timur perempuan itu cuma kamu Iya. yang perempuan. Saat itu pasanganmu itu puncak eventnya berarti. Kan ini eventnya duta kampus. Dan Putra putri. oh, putra putri. Pemilihan putra putri. Berarti pemenangnya adalah putra putri. Putra putri. Terus setelah dapat ini kan pasti ada value yang didapat toh, banyak pelajaran Benar, banyak banget pelajaran. Ya, aku nggak bisa ngomong kalau misalkan kita cuma mendapat pengalaman ya. Enggak, itu kalau misalnya kita melakukan sesuatu hal itu pasti kita sudah dapat pengalaman ya. Tapi poinnya itu aku bisa mengukur kemampuanku. Jadi kenapa sih? Entah ya, nanti kalau misalkan aku tuh nggak ada pikiran kalau aku menang atau apa. Awalnya tuh aku niatnya cuma mengukur kemampuan. Oh, bahkan nanti kalau misalkan aku kalah, itu jadi apa sih? Di tahap mana sih gitu. Nah, kalau misalkan nanti aku kalah, itu aku mikirnya
oh berarti iya kekurangan pilihan daripada untuk aku. Terus kalau misalkan aku menakut, oh berarti kayak gini ya, masih itu aja juga apa sih yang kurang. Jadi dari aku ya, dari aku tuh ya itu tadi, aku bisa mengenal diriku, aku tuh gimana, kekurangan itu gimana, kelebihan itu apa, kayak gitu. Oke, tadi kan bahas sempat mention tentang kemampuan, tentang skill ya. Itu ketika event apa aja yang ditunjukin? Apakah bakatnya atau memang digolongkan seperti mungkin yang kok suaranya bagus ya diadu atau apa gitu? Bakat, yang pertama bakat, terus habis itu kita itu debat juga, Oh, ada juga. ada debatnya juga, terus public speaking gimana, terus habis itu kita tuh juga menciptakan program kerja apa sih, maksudnya kayak kalau kamu jadi duta kampus, atau putra putri kampus itu kamu punya apa gitu, apa yang kamu lakukan. Nah, jadi kita harus punya kegiatan itu, punya apa ya namanya program kerja. Ya, program kerja setelah jadi tapi. Setelah jadi, Tapi itu ada juga nggak sih buat untuk kampusnya sendiri apa atau memang untuk Jawa Timur ini? untuk Jawa Timur, karena kan di Jawa Timur ya ada juga duta kampusnya sendiri ada. Tapi kalau aku kan untuk Jawa Timur, jadi kita itu mengabdi gitu loh, mengabdi untuk rakyat Jawa Timur. Terus setelah itu kembali ke kuliah. Oke. Nah, setelah bawa selempang nih jadi duta kampus gitu. Apa yang dilakukan ketika di kampus? Apakah ini Bu saya sudah dapat nih gitu? Apakah apa feedbacknya dari kampus ataukah cuman oh ya selamat atau apa gitu? Ya, yang jelas seneng ya, bangga ya. Ya pasti Ya, kalau pasti, diri sendiri ya. bangga kan Pak kampus juga pasti bangga punya perwakilan Iya, di benar. event putra putri kampus sebagai duta kampus lagi. Lebih dikenal dosen juga. Jadi kayak kalau mau komunikasi sama dosen itu gampang gitu. Karena emang sering. Terus di situ konten juga di kampus. Jadi sebagai brand ambassador kampus juga. Sebagai brand ambassador kampus kayak di Face of Madika. Iya. Oke. Terus di situ dapat S2 juga sih. Dapat S2. Dapat S2 juga. Berarti setelah S1 ini akan ada program S2 ya? Betul. Setelah itu. Makin lama di Madika ya? Makin lama mewakili. Oke. Kan kita udah bahas pribadinya Cindy itu kayak apa, sejak kecil itu kayak apa, terus habis itu event duta kamu sini gimana gitu. Cindy kan tadi juga punya rumah makan walaupun masih milik orang tua dan apa. Bisnisnya apa sih? Kalau ngomongin bisnis ini agak gimana gitu ya, aku nggak mau sombong ya. Tapi enggak sih, ini tuh Ya kan bisnis untuk pelajaran kita ya, kan. memotivasi yang lain Ya. juga. Jadi buat temen-temen juga itu aku lebih apa ya, kayak motivasi juga sih. Bisnis itu nggak yang gede banget, tapi ya Ada lah. ada lah. Kan sini masih 21 tahun. 21 tahun. Udah memulai bisnis kan mungkin banyak orang yang nggak bisa justru. Iya betul. Jadi Cuman itu untuk ketika berani melangkah, ya itu kan pasti ada lah perjalanannya dan segala macam. itu kalau bisnis tuh aku dari kecil sih sebenarnya, karena dari keluarga itu kayak semua itu harus kayak bisnis, sekecil apapun Sejak kecil. sejak kecil iya. Jadi awalnya terjun ke bisnis itu waktu kecil itu bagaimana diajarinya atau apa mulainya? Waktu itu aku sekolah SD ya kan. Kalau untuk keluarga aku tuh sebenarnya lebih ke kamu tuh jangan malu, kamu tuh jangan jadi pemuda yang gengsi, mulai terlalu gede atau apa. Nah jadi sejak kecil tuh aku kayak disuruh jualan di sekolah, kayak mamaku buat kue nih. Ya. Di situ aku disuruh kayak bawain di sekolahan ya. Oh kamu yang jual gitu. Terus atau kalau kamu lagi sibuk sekolah atau apa, titipin aja di kantin gitu. Kalau anak kecil lain kan mungkin
udah lah fokus sekolah Iya aja. betul. Cuman mungkin kalau sistem pengajaran di orang tuanya kayak gitu, pasti nanti kan nggak malu, terus Iya juga betul. ngobrol di depan umum juga akan lebih ya. Iya lebih percaya diri. Setelah SD itu jual kue, terus apakah SMP itu berlanjut sampai sekarang? Berlanjut karena gimana ya namanya didikan dari kecil ya pasti bakalan kita tiru terus. Jadi SMP itu aku juga punya toko. SMP punya toko? Iya SMP. Apa? Toko Awalnya itu karena aku aktif di sosial media juga kan dari kecil kan. ya. Nah habis itu apapun yang aku pakai itu pasti teman-teman kayak, wih aku juga pengen pakai dong. Nah itu yang menjadi motivasi untuk aku punya bisnis. Aku dulu itu punya toko kosmetik. Jadi apapun buat cewek ini ya tanda pasarnya, apapun yang aku pakai itu pasti ya dipakai juga sama teman-teman. Nah itulah awalnya tuh dari buka toko, awalnya tuh kayak aku jualan online. Kayak SMP SMP iya. Berarti kamu SMP itu tahun berapa ya? Lupa ya. SMP sekarang 21 tahun. Kira-kira SMP itu umur 12 tahun. 12 Berarti 18 iya, apa? 2017 tahun 2018. 2017 ya. Iya sih, sosial media sudah masuk. Kan waktu aku SMP itu masih ada Facebook, cuman ada Facebook. Gitu. Dan itu kayaknya orang belum banyak jualan di Facebook. Kayaknya masih Kaskus. Gitu. Benar, dulu pun yang jualan online tuh ya cuma aku dari teman-temanku itu. Apa platformnya waktu itu? Dari WA aja. Dulu itu apa ya? SMP tuh udah ada WA ya? Udah. BBM, BBM enggak. BBM enggak? Dulu Instagram. Oh, sudah ada Instagram. Udah ada Instagram. Jadi, oh iya, kalau sudah ada Habis itu Instagram. kita lanjut ke WA. Jadi kayak aku bikin story. Guys aku mau jual ini loh. Terus kalau kalian kalau mau samaan sama aku, kalian belinya di aku aja. Itu target marketnya cuma satu sekolah atau ada? Awal kayak gitu karena emang mungkin masih kecil pemikiran juga ya udahlah seadanya aja gitu. Terus itu makin gede itu kayak aku lebih mikir nggak mungkin dong kalau cuma gini aja gitu. Ya pertamanya usia itu semakin apa ya kayak mikir lagi gitu. Nggak mungkin kayak gini. Nah itu berkelanjutan sampai sekarang. Nah, awal bahas yang punya toko dulu ini, anak SMP punya toko ini aneh gitu, unik. Ya karena udah lama udah apa ya udah rame nih jualannya kan. Habis itu kayak aku harus ngestok gitu karena kalau itu waktu itu tuh cuman ini sih apa open pre-order. Awalnya pre-order. Iya pre-order. Jadi kayak orderan itu banyak, kalau pre-order terus tuh kan lama. Iya. Terus habis itu banyak juga yang layani, oh belum datang gitu. Nah ya adalah uang jualan itu ya hasilnya itu aku Sewa. nggak sewa waktu itu aku stoknya di rumah. Oh. Saya di rumah dulu. Oh ya. Sampai berkembang lah banyak juga kan uang yang masuk itu cukup buat mbak toko itu kecil banget tokonya kecil banget. Cuman ya paling cukupnya barang sama aku di dalam paling yang beli cuma dua aja. Kan stand gitu ya. Enggak bukan stand. Kalau stand itu kan gerobak atau apa itu Oh, kan. itu bangunan. Itu bangunan, cuma kecil banget. Bahkan lebih gede kos-kosan. Karena emang uangnya segitu. Dan orang tuaku nggak mau kayak ya kamu harus berusaha gitu. Karena aku bikinnya kayak gitu. Berarti toko ini nggak ada ambil orang tua? Nggak ada waktu itu. Biaya sendiri, anu sendiri. Dulu jualannya apa itu waktu SMP? Kosmetik. Oh, kosmetik. SMP Karena emang dulu di eraku ya, di eraku tuh SMP tuh kayak suka mulai dandan gitu ya cewek-cewek itu. Oh, setelah toko itu akhirnya gimana? Apakah tutup atau berkembang justru? Akhirnya tapi berakhir. Akhirnya berakhir. Karena ketipu aku. Oh, sempat ada. Ketipu dan aku tuh kayak ngerasa, aduh kayaknya nggak usah lagi deh itu kayak namanya anak kecil kan ya. Itu gara-gara ya adalah pokoknya dari aku
beli dari Supplier. suppliernya kayak ketipu gitu lah, ya namanya bisnis kan. Terus habis itu aku kayak situ shock, terus ini dilanjutin nggak ya, gitu nggak ya gitu, kayak mikir panjang, terus sampai lama lah, Berarti ada traumatis ada tentang itu traumanya ya? dan itu lama banget. Terus kata mamaku, kalau bisnis itu kan kayak gitu, kalau kamu ketipu berarti ya kamu tuh udah berhasil. Nah, gimana lagi caranya kamu apa ya, menghilangkan trauma itu Ya, itu jadi pasti. pembelajarannya. Karena emang kalau orang bisnis itu pasti itu kayak apa ya, kuncinya. Akan sadar. Iya, tuh makan saya benar. Terus setelah punya traumatis itu, setelah itu apa namanya, memulai lagi ya kapan? Memulai laginya itu kalau nggak salah aku SMP tuh kelas 2 ya, terus aku mulai lagi itu di SMA kelas 2. Main apa ya? Lumayan lama. Nggak tahu ya. Heeh. Lumayan lama, karena emang setrauma itu gitu kayak Ya ya. Ya kehilangan uang dan segala macam. bener. Terus ketika SMA kelas 2 apa mulainya itu juga ragu atau sudah selesai traumanya? Kalau trauma pasti ada ya sedikit, dan aku tuh apa ya, kayak ngejar banget karena yang dulu kayak apa sih namanya tuh, apa ya namanya itu ya, lupa lagi namanya apa, kayak apa, beli itu apa namanya, Customer. iya customer itu kayak udah hilang semua gitu Ya, loh, ya, kayak ya, udah di mulai segmen pasar mulai dari awal lagi, dan itu susah banget menurutku. Dan itu yang bikin aku ragu itu di situ, kayak ini dilanjutin nggak ya, kayak nggak serame dulu gitu loh. Padahal dulu itu bisanya cuma kecil aja. Tapi itu juga di bidang kosmetik. Enggak, Oh kalau di SMA beda. ya sebenarnya hampir sama ya, di bidang kecantikan juga, kayak itu apa namanya, body care waktu itu. Oh itu beda, kosmetik sama body care ini beda. Beda, ya hampir sama sih, cuman kalau untuk body care, skincare tuh lebih ke perawatan. Oh ya, mohon maaf kami, Iya. kami tidak memakai ya, kami bukan. Tapi cowok juga Segmen sama kayak lo. Emang apa harus pakai apa Iya, gitu sebagai cowok? perawatan gitu kayak. Kan kita pakai sabun nih, Iya. sampo, terus itu cuci muka pakai sabun cuci muka, terus nambah apa lagi kita harus? Ya mungkin kayak hand body atau sunscreen atau apa gitu. Oh, bisa dipertimbangkan nggak? Terakhir nih ya, setelah banyak pengalaman mulai kecil didikan orang tua yang harus bisnis harus punya uang sendiri, terus setelah itu ikut duta kampus dan segala macamnya, terus kedepannya ini mau apa? Kedepannya Pasti tetap bisnis kan, tetap bisnis. cuman apa punya pandangan di 5 tahun ke depan aku akan seperti apa? Kalau itu aku nggak ada sih, nggak ada mungkin kayak gitu. Jadi kayak kehidupanku itu apa ya, ya udah berjalan aja terus saat ini Seberjalannya, seberjalannya. cuman kalau ada kesempatan kenapa enggak kan Iya. gitu. Biasanya orang bisnis kayak gitu. Cuman apakah si ini cuman berputar di bisnis kosmetik atau punya kemungkinan untuk bisnis lainnya? Kalau untuk saat ini ada lagi Emang lagi bisnis apa? angkringan. Oh juga F&B ya? Di mana? Di Sidoarjo ya, tapi di itunya apa, sepanjang tau gak sih? Oh ya, Taman. taman. Di situ. Terus ada bisnis parfum juga. Parfum badan. Parfum badan iya, tapi sekarang udah enggak. Sekarang lebih ke apa ya, pengharum ruangan. Oh parfumnya ruangan. Terus mobil. Itu udah jalan berapa lama? Tahun baru? Itu sebenarnya udah jalan 1 tahun, cuman aku kayak masih menutupi itu, kayak apa ya, kayak menutupi itu gitu loh, kayak ini masih Ya. kecil gitu. Masih jalan dari bawah. Jalan dari bawah, dan itu aku jualnya pun online, nggak ada toko offline.
sekarang memang paling enak online. Online bener. Karena Nggak perlu bikin toko, nggak perlu ngias toko. Iya. Tapi ada tokonya juga, cuman Oh, nggak ada. nggak buka offline ya. Oh, cuma kayak gudang gitu aja. Iya betul. Nah, Kayak home industry gitu loh. terus itu akan buka brand sendiri atau juga open to reseller atau gimana? Kalau untuk reseller aku enggak sih. Emang apa? Kalau dulu iya, tapi kok dampaknya itu gede juga kayak ini ya apa namanya, brandku ini ternyata ada lebih dari aku gitu, lebih dari satu, dan orang-orang tuh kayaknya ngira brandnya itu sama gitu loh, kayak Itu apa, dipalsu atau? bukan dipalsu ya, kayak nama brandnya itu sama, jadi orang-orang tuh ngira oh ini kayak sama semua gitu loh. Nah aku nggak mau kayak gitu, jadi aku punya buat lagi Brandnya ditiru. tokonya, nama tokonya Kalau tokonya tuh ditiru. jadi kalau misalkan nanti takutnya ya ada kesalahan dari si toko A kenanya di Ya. tokoku gitu, kayak gitu. Makanya aku nggak open reseller, karena kalau reseller tuh kan menjual brandku kan, dijual lagi. Kalau white label itu lebih ke rebrand. Oh, jadi barangnya dari kamu, cuman brandnya tuh. Brandnya dari orangnya. Oh, jadi kamu as a supplier aja. Iya betul. Udah berapa menit? 31. Wow, nggak kerasa ya. Kerasa ya? Ya, makasih banyak. Udah ngobrol sepanjang ini. Banyak insight yang didapat, banyak juga pengalaman yang bisa ditiru, banyak juga pelajaran-pelajaran bisnis. Terima kasih banyak. Iya, tapi aku punya pesan juga sih buat teman-teman. Ya, apa rasanya? Kayak buat teman-teman yang lagi nonton ini, kalian jangan pernah takut untuk mencoba. Dan kalau misalkan kalian udah punya sumber, itu kalian harus cari sumber sebanyak-banyaknya. Karena kalau misalkan sumber satu ini kering, kita masih ada sumber lagi. Jadi intinya Oh, banyak keran. perbanyak sumber. Kayak gitu aja sih. Terus lebih bergaul lagi sama semua kalangan. Oke. Ya, karena curi ilmunya. Ya? Sudah. Terima kasih.